Shalom semuanya, kita kembali lagi dalam ibadah Junior Church tanggal 22 Mei 2022. Tema ibadah minggu ini yaitu Dia Pedulikanku. Dan ayat emas pada minggu ini yaitu Yohanes 21 ayat 6. Alangkah baiknya sebelum memulai ibadah kita jangan sambil makan atau sambil mainan. Dan juga saat kita berdoa, kita harus berdoa secara sungguh-sungguh sama seperti di gereja. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah minggu ini. Engkau yang selalu menyertai perjalanan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, agar tidak ada kendala yang menghambat jalannya ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul menjadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, firman Tuhan katakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus sangat memperdulikan kita. Tuhan Yesus katakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat memperdulikan kita. Amin. Banyak perkara yang tak dapat aku mengerti mengapa harus terjadi. Semuanya karena memang Tuhan sangat mengasihi kita, memperdulikan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita adik-adik, Tuhan sangat memperdulikan kita. Amin. Haleluya. Kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti banyak hal. Haleluya Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Amin. Sebab Allah mengerti. Kita sembah Dia. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat mempedulikan hidup kita. Oh, Ramata Kaya Sando, adik-adik kita sembah Tuhan. Syaramata Karamata Kaya Se.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sangat mengerti segala persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kau sangat memperdulikan kami ya Tuhan. Kau ya Tuhan yang membukakan jalan buat kami, yang menunjukkan jalan buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin hidup kami, menerangi jalan-jalan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik, bulan lalu kita memperingati hari apa adik-adik? Kematian Tuhan Yesus. Dan kita juga memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bertepatan bulan ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri. Adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Ibu Maria Magdalena. Pada saat itu adik-adik, Ibu Maria Magdalena ingin datang ke kubur Yesus. Nah, pada saat datang ke kubur Yesus, Ibu Maria terkaget adik-adik. Ternyata kok sudah nggak ada. Nah, pada saat itu Tuhan menampakkan diri bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, yang kedua adik-adik, Tuhan juga menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat perjalanan ke Emmaus. Lalu juga kepada murid-muridnya adik-adik, juga pada Thomas. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ternyata bukan hanya sampai di situ aja adik-adik. Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adik-adik. Di mana adik-adik? Di Danau Tiberias. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 7 muridnya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak cerita itu? Dimana pada saat itu adik-adik, pada saat murid-murid Tuhan Yesus mengetahui bahwa Tuhan Yesus disalib, mereka mengalami satu kekecewaan adik-adik, dimana guru yang mereka sayangi, guru yang mereka percaya, ternyata disalib. Nah, ketika mereka mengalami kekecewaan itu adik-adik, pada saat itu mereka sudah kembali ke kehidupannya lama-lama, di mana sebagian besar adik-adik murid Tuhan Yesus adalah seorang nelayan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menghampiri mereka, 7 murid Tuhan Yesus itu di Danau Tiberias. Pada saat Tuhan Yesus menghampiri, pada saat itu Tuhan Yesus tanya ke mereka, adik-adik, ada lauk pauk enggak di antara mereka? Pada saat Tuhan Yesus menghampiri dan bertanya, ternyata mereka enggak tahu adik-adik kalau itu Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu salah satu dari muridnya menjawab tidak ada. Lalu Tuhan bilang, menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya sekali lagi. Sebelumnya mereka cerita adik-adik bahwa mereka sudah semalaman sudah mencari ikan tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi Tuhan Yesus bilang, sekali lagi coba tebarkan jala. Nah, mereka mentaati adik-adik apa yang Tuhan sampaikan, dan akhirnya mereka mendapatkan banyak ikan adik-adik. Jadi singkat ceritanya, akhirnya mereka mendapatkan ikan dan mereka boleh makan pagi bersama-sama. Nah, adik-adik, dari peristiwa ketika Tuhan Yesus mendatangi 7 muridnya di Tiberias, hari ini Kak Yesi mau memberikan 3 adik-adik, 3 hal penting yang kita pelajari dari penampakan Yesus di Danau Tiberias. Nah, adik-adik, yang pertama, yuk kita baca dalam Yohanes 21 ayat 1 dan 14. Kak Yesi baca buat adik-adik ya.
Yohanes 21 ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Baik, lanjut ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, ternyata peristiwa penampakan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus mau memberitahu kepada murid-muridnya, adik-adik, bahwa Tuhan tuh peduli dan memberi harapan. Ya kan adik-adik, dikatakan tadi waktu Tuhan Yesus datang, mereka nggak dapat hasil apa-apa. Ya kan adik-adik, di situ mereka sudah, ya sudahlah, ya kan, nggak dapat hasil apa-apa, nggak apa-apa. Dan bahkan saat Tuhan Yesus menemui mereka di Danau Tiberias, hati mereka saat itu sedang kacau adik-adik, karena mereka kecewa. Nah, Tuhan Yesus menampakkan ternyata Tuhan Yesus mau memberikan kepada mereka bentuk peduli Tuhan Yesus dan memberi harapan kepada mereka bahwa guru yang mereka anggap sudah mati di kayu salib sudah bangkit. Nah, adik-adik, yang kedua, poin yang pertama tadi apa adik-adik? Yesus peduli dan memberi harapan kepada kita tentang kebangkitannya, penampakannya Yesus menunjukkan di Danau Tiberias. Yang kedua adik-adik yaitu, yuk kita baca dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai 6. Sudah dapat adik-adik? Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mau memberitahu kepada murid-muridnya juga kepada kita bahwa Tuhan Yesus menyediakan yang kita butuhkan. Seperti tadi adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka belum makan, mereka memerlukan lauk pauk. Makanya Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Begitu juga buat kehidupan kita adik-adik. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi setiap kebutuhan kita adik-adik. Mungkin Kak Yesi nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan adik-adik, tapi Tuhan Yesus tahu. Mungkin saat ini adik-adik butuh damai sejahtera, mungkin sekarang adik-adik sudah sekolah kembali onsite ya adik-adik, butuh adaptasi. Mungkin adik-adik, ya Kak udah terbiasa dengan sekolah online, sekarang harus bangun pagi, mungkin harus siap-siap ke sekolah lagi. Mungkin adik-adik mulai merasa ya perlu adaptasi lagi. Tuhan tahu dan Tuhan akan memberi kekuatan buat adik-adik. Mungkin adik-adik juga berdoa membutuhkan kesembuhan buat orang tua adik-adik atau keluarga. Tuhan juga tahu, jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan adik-adik dan Tuhan akan menjawab. Nah, adik-adik, yang ketiga, yuk kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik, poin yang ketiga hal penting adalah Yesus memulihkan dan memberi kepercayaan. Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus sampai bertanya kepada Simon Petrus ketiga kali. Tuhan Yesus ingin memulihkan dan memberi kepercayaan kepada Simon Petrus. Begitu juga adik-adik, Tuhan Yesus mau memulihkan setiap hati kita adik-adik dan ingin
memberikan kepercayaan kepada kita adik-adik bahwa kita bisa menjadi anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita, memulihkan hati kita. Mungkin hati kita kecewa, pernah kecewa dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan kali ini memberikan pesan penting kepada kita bahwa Tuhan ingin memulihkan dan memberikan kepada kita kepercayaan yang baru untuk kita membuktikan bahwa kita bisa menjadi anak Tuhan yang istimewa. Nah, adik-adik, Kak Yesi mungkin memberitakan firman Tuhan hanya singkat, tapi melalui kejadian penampakan Tuhan Yesus di Tiberias, Tuhan Yesus mau berpesan kepada kita adik-adik. Yang pertama, Bapak adik-adik, Yesus peduli dan memberi harapan. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan sangat peduli dengan keadaan kita. Dan Tuhan selalu ingin memberikan harapan yang baru, harapan yang terbaik buat kita. Dan buat kita anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan dan sudah bahkan Tuhan sudah memberi peduli dan memberi harapan kepada kita. Tuhan ingin kita percaya bahwa harapan yang Tuhan kasih bukanlah harapan yang kosong, di mana Tuhan menampakkan diri adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita adik-adik. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan dosa Kak Yesi. Dan itu adalah sebagai wujud peduli Tuhan buat kita adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, apa dikatakan Yesus menyediakan yang kita butuhkan. Poin kedua adalah Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan adik-adik. Seperti tadi Kak Yesi bilang, mungkin adik-adik butuh damai sejahtera, adik-adik butuh semangat. Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada adik-adik, karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan adik-adik, melebihi orang tua kita, melebihi mungkin kakak-kakak Cici. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan adik-adik, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang Tuhan mau hanya kita meminta ke Tuhan, berserah ke Tuhan. Percaya adik-adik, apa yang menjadi kebutuhan kita akan Tuhan penuhi. Nah, yang ketiga adik-adik, apa? Tuhan akan memulihkan dan memberi kepercayaan. Tuhan ingin hati kita pulih adik-adik. Tuhan ingin memulihkan setiap kekecewaan kita. Tuhan ingin hati kita mempunyai hati yang baru. Dan kita boleh tuh adik-adik, ketika Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan itu artinya memberikan kepercayaan buat kita. Nah adik-adik, dari kejadian, dari penampakan Tuhan Yesus, yuk adik-adik, mulai sekarang adik-adik, kita mau bangkit. Kita mau menjadi anak Tuhan yang adik-adik, yang punya rasa mengasihi Tuhan lebih, percaya apa yang menjadi kebutuhan kita akan Tuhan genapi. Ya adik-adik, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus peduli akan kehidupan adik-adik dan kehidupan Kak Yesi. Yang Tuhan mau adik-adik, hanya kita berserah, kita berdoa, dan kita selalu percaya bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kita. Ya adik-adik, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa adik-adik. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kalau kami belajar bahwa kami punya Tuhan yang pedulikan kami. Tuhan, tolong kami agar kami tidak khawatir dalam segala keadaan, karena kami punya Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang peduli, Tuhan yang mau menolong kami, memberikan kami jalan keluar dan juga pengharapan. Tuhan yang mau memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan, tolong kami juga Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, hidup menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati kami dalam studi kami di sekolah. Tuhan yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk orang tua kami. Tuhan yang memberkati mereka dan juga memberkati keluarga kami. Engkau yang melindungi kami dan juga menyertai kami dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.